Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Siti Fatimah, NIM 054, Nur Mufaatun, NIM 062, dan Dian Nur Faizah, NIM 069, akan mempresentasikan bab 5, yaitu konsep dasar. Langsung saja ke materi. Apa itu konsep dasar? Konsep dasar adalah suatu premis yang digunakan sebagai landasan pengembangan konseptual. Atau konsep dasar juga bisa dikatakan sebagai abstraksi atau konseptualisasi karakteristik lingkungan tempat di mana diterapkannya laporan keuangan. Sumber-sumber konsep dasar itu ada beberapa macam. Yang pertama itu ada dari IAI, Ikatan Akuntan Indonesia, yang memiliki 2 konsep dasar, yaitu basis akrual dan usaha berlanjut. Yang kedua adalah Paul Grady yang memiliki 10 konsep dasar. Yang ketiga adalah Accounting Principle Board atau APB yang memiliki 13 konsep dasar. Yang keempat adalah Wolf, Turney, and Todd yang memiliki 4 konsep dasar. Yang kelima adalah Anthony, Hawkin, and Nelson yang memiliki 8 konsep dasar. Yang terakhir adalah Patton dan Littleton yang memiliki 7 konsep dasar. Beberapa sumber konsep dasar memiliki beberapa perbedaan dalam menetapkan suatu konsep dasarnya masing-masing. Itu dikarenakan karena adanya suatu perbedaan persepsi. Berbagai sumber tentang faktor lingkungan atau karena perbedaan pendefinisian makna suatu konsep dasar. Konsep dasar yang dikemukakan oleh Patton dan Littleton yang terdapat 7 konsep dasar itu sudah termasuk konsep dasar yang lengkap, karena konsep dasar yang mereka kemukakan itu sudah menyambung atau koheren antara konsep dasar satu dengan konsep dasar yang lainnya. Konsep dasar Patton dan Littleton itu 7 itu mencakup, yang pertama adalah entitas bisnis atau kesatuan usaha, yang kedua adalah kontinuitas kegiatan atau usaha, yang ketiga adalah penghargaan kesepakatan, yang keempat adalah kos melekat, yang kelima adalah upaya dan capaian atau hasil, yang keenam adalah bukti terverifikasi dan objektif, yang ketujuh adalah asumsi. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah kesatuan usaha. Konsep ini menyatakan bahwa adanya pemisahan antara perusahaan dengan pemilik, antara kekayaan perusahaan dengan kekayaan pemilik itu dibedakan seperti itu. Jadi suatu pemilik itu tidak bisa semena-mena mengambil privilege atau mengambil kekayaan perusahaan walaupun itu miliknya sendiri, seperti itu. Jadi fungsi manajemen itu terpisah dengan fungsi investasi, seperti itu. Kesatuan usaha ini memiliki beberapa implikasi. Yang pertama adalah batas kesatuan. Batas kesatuan ekonomik adalah kendali kontrol oleh satu manajemen. Contohnya adalah perusahaan induk yang memiliki beberapa anak perusahaan. Nah, karena dikuasai satu perusahaan, yaitu perusahaan induk, maka secara ekonomik seluruh perusahaan anak itu di bawah kendali perusahaan induk. Nah, itu disebut dengan kesatuan usaha. Yang kedua adalah entitas. Dengan sudut pandang kesatuan usaha, entitas disebut dengan utang atau kewajiban perusahaan kepada pemilik modal. Yang ketiga adalah pendapatan. Pendapatan di sini dijelaskan sebagai kenaikan atau aliran aset masuk. Pendapatan dapat diperoleh perusahaan dengan menjual barang dagangan atau jasa, atau bisa juga menjual aset perusahaan. Nah, pendapatan dari penjualan tersebut itu pada akhirnya apabila suatu perusahaan itu sudah sudah ditutup atau dilikuidasi, pendapatan perusahaan itu pada akhirnya
akan diserahkan kepada pemilik. Nah, penyerahan kepada pemilik itu berarti perusahaan mempunyai utang kepada pemilik. Telah disebutkan di atas bahwa pengertian ekuitas adalah utang atau kewajiban pada pemilik. Jadi dapat dikatakan bahwa pendapatan menambah ekuitas, jadi menambah hutang kesatuan kepada pemilik. Seperti itu pengertian biaya. Pengertian biaya ini dapat dikatakan sebagai penurunan aset, karena saat kita menjual suatu barang atau jasa itu kita memerlukan suatu biaya yang dibebankan kepada barang tersebut untuk dijual kemudiannya. Jadi kita mengeluarkan beberapa biaya atau sejumlah biaya seperti itu. Jadi menurunkan aset kita untuk, dan akibatnya terhadap ekuitas pemilik. Jadi apabila suatu biaya itu tidak dibebankan sejumlah semestinya kepada pendapatan itu, maka biaya tersebut harus ditanggung oleh pemilik, karena kesatuan usaha dapat dikatakan bertindak untuk kepentingan pemilik. Jadi dapat dikatakan bahwa biaya mengurangi ekuitas. Yang kelima adalah sistem berpasangan atau double entry atau aspek ganda. Jadi suatu manajemen perusahaan itu harus bisa mempertanggungjawabkan dari mana aset ini digunakan dengan sumber aset ini dari mana, seperti itu. Yang keenam adalah persamaan akuntansi. Agar penyusunan statement keuangan dapat dilakukan dengan cepat, sistem akuntansi harus diorganisasi atas dasar persamaan akuntansi. Persamaan akuntansinya itu ada aset sama dengan kewajiban, ditambah ekuitas, ditambah pendapatan, dikurangi biaya, ditambah investasi oleh pemilik, dikurangi distribusi kepada pemilik. Yang ketujuh adalah artikulasi. Jadi artikulasi ini mengatakan bahwa suatu pendapatan, biaya, laba itu kan mempengaruhi aset perusahaan. Jadi posisi keuangan awal digabung dengan perubahan aset yang dari pendapatan, biaya, dan laba itu menghasilkan suatu posisi keuangan akhir, seperti itu. Konsep dasar Keton dan Piteton yang kedua akan disampaikan oleh teman saya Nur Mufaatun, dan selanjutnya akan disampaikan oleh Diana Faiza. Saya Nur Mufaatun, NIM 195221062. Di sini saya akan menjelaskan tentang kontinuitas usaha. Konsep kontinuitas usaha atau usaha berlanjut menyatakan bahwa kalau tidak ada tanda-tanda, gejala-gejala atau rencana pasti di masa yang akan datang bahwa kesatuan usaha dibubarkan atau dilikuidasi, maka akuntansi menganggap bahwa kesatuan usaha tersebut akan berlangsung terus sampai waktu yang tidak terbatas. Konsep ini mempunyai implikasi terhadap pelapor. Yang pertama yaitu laporan periodik, yang kedua yaitu statement laba rugi, yang ketiga yaitu fungsi neraca. Yang pertama yaitu laporan periodik. Dengan konsep kontinuitas usaha, perusahaan berusaha terus untuk maju dan berkembang. Untuk mengukur seberapa maju dan berkembangnya perusahaan yang dijalankan, induk perusahaan tersebut akan membuat laporan mengenai perusahaan secara periodik. Yang kedua yaitu statement laba rugi. Pendapatan dan biaya untuk satu periode dituangkan dalam statement laba rugi periodik, sehingga statement laba rugi periodik itu dipandang sebagai sistem yang paling penting dalam pelaporan keuangan karena tingkat laba dalam rangka menilai daya melaba. Yang selanjutnya yaitu fungsi neraca.
Dengan konsep kontinuitas usaha, tujuan pelaporan pos neraca adalah untuk menunjukkan sisa potensi jasa atau sumber-sumber ekonomi yang belum dikonsumsi dalam tahun yang berakhir pada tanggal neraca. Yang selanjutnya yaitu penghargaan sepakatan. Konsep ini menyatakan bahwa jumlah rupiah atau penghargaan sepakat yang terlibat dalam tiap transaksi atau kegiatan pertukaran merupakan bahan olahan dasar akuntansi yang paling objektif, terutama dalam mengukur sumber ekonomi yang masuk dan sumber ekonomi yang keluar. Konsep ini dilandasi pemikiran bahwa fungsi akuntansi adalah menyediakan informasi yang terpaut dengan kegiatan perusahaan yang sebagian besar terdiri atas transaksi pertukaran dengan perusahaan lain. Istilah yang tepat, P dan L menggunakan istilah cost untuk menunjukkan penghargaan sepakatan, karena cost terlanjur mempunyai makna umum acquisition cost dari sudut pandang pihak yang memperoleh sumber ekonomi. Yang kedua yaitu jasa dibalik cost. Dari segi akuntansi, sebenarnya bukan uang atau harga itu sendiri yang mempunyai arti penting, melainkan justru potensi jasa ada di balik angka cost lah yang mempunyai arti penting. Yang selanjutnya yaitu keterbatasan informasi akuntansi. Informasi akuntansi hanya merupakan sebagian dari informasi yang mungkin dibutuhkan untuk pengambilan keputusan oleh pihak eksternal manajemen. Yang selanjutnya yaitu kos melekat. Konsep ini menyatakan bahwa kos melekat pada objek yang dipresentasinya, sehingga kos bersifat mudah bergerak, dapat dipecah-pecah atau digabungkan kembali mengikuti objek yang dilekatinya. Jadi, kos melekat merupakan konsep dasar untuk mendukung bahwa bahan olahan akuntansi adalah kos yang sesungguhnya terjadi. Ada dua yang bagian dari kos melekat. Yang pertama yaitu saat pengakuan nilai tambah. Kegiatan akuntansi menggunakan kos untuk menyatakan pemrosesan faktor produksi tersebut. Yang kedua yaitu wadah penggabung. Kos yang ikatannya dengan produk dapat dikenali dengan mudah, seperti kos tenaga kerja langsung. Biasanya wadah penggabungnya adalah produk. Sekian dari saya. Untuk bab selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang upaya dan hasil. Upaya dan hasil. Konsep ini menyatakan bahwa biaya merupakan upaya dalam rangka memperoleh hasil berupa pendapatan. Dengan kata lain, tidak ada hasil tanpa upaya. Konsep ini mempunyai beberapa implikasi. Yang pertama, perlunya basis asosiasi. Yang kedua, penalaran asosiasi ideal dan praktis. Yang ketiga, laba akuntansi basis ekonomik. Yang keempat, kos akrual. Yang kelima, asas akrual atau himpun. Yang keenam, depresiasi. Yang ketujuh, kapasitas nganggur. Yang kedelapan, pos-pos luar biasa. Bukti terverifikasi dan objektif. Informasi keuangan akan mempunyai tingkat kebermanfaatan dan tingkat keterandalan yang cukup tinggi apabila terjadinya data keuangan didukung oleh bukti-bukti yang objektif dan dapat diuji kebenarannya. Transaksi dapat ditemukan karena adanya transaksi pertukaran antara kesatuan usaha dengan pihak luar atau karena diciptakan oleh pihak internal perusahaan atas dasar kebijakan seperti pertama, arti penting untuk pengauditan. Yang kedua, objektivitas bukti. Yang ketiga, objektivitas relatif. Yang keempat, objektivitas dan keterverifikasian jangka panjang. Berikut ini adalah beberapa contoh asumsi yang menjadi landasan penalaran dalam memilih konsep yang relevan. Yang pertama, daya beli uang stabil. Yang kedua, tujuan mencari laba. Yang ketiga, periode 1 tahun. Yang keempat, kontinuitas usaha. Yang kelima, kos sebagai bahan baku. Yang keenam, konsep dasar lain. Selanjutnya, substansi daripada bentuk konsep. Konsep ini menyatakan bahwa dalam menetapkan suatu konsep di tingkat
perekayasaan atau dalam menetapkan standar di tingkat penyusun standar akuntansi, akan menekankan makna atau substansi ekonomi suatu objek atau kejadian daripada makna yuridisnya, meskipun makna mungkin menghendaki atau menyarankan pelakuan akuntansi yang berbeda. Pengakuan hak milik pribadi. Konsep ini menyatakan bahwa pengakuan hak milik pribadi harus dilindungi atau diakui secara yuridis. Tanpa konsep ini, kesatuan usaha tidak dapat memiliki sumber ekonomik atau aset. Pemilikan hak merupakan salah satu cara untuk memperoleh penguasaan. Selanjutnya, keanekaragaman akuntansi antarentitas menyatakan bahwa perbedaan perlakuan akuntansi antar kesatuan usaha merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari karena perbedaan kondisi yang melingkupi dan karakteristik kesatuan juga individual. Akuntansi juga menghendaki agar statement keuangan dapat saling diperbandingkan antar perusahaan dalam batas-batas yang layak. Oleh karena itu, akuntansi tidak berusaha untuk menekankan keseragaman mutlak, tetapi lebih menekankan pada penentuan pedoman-pedoman umum. Pengendalian internal menjamin keterandalan data, menyatakan bahwa sistem pengendalian internal yang memadai merupakan sarana untuk mendapatkan keterandalan informasi yang tinggi. Konsep ini dilandasi objektivitas dalam akuntansi. Merupakan objektivitas mutlak dan akuntansi pengakuan adanya taksiran-taksiran sehingga keteladanan data hanya dapat dijamin kalau kesatuan usaha mempunyai sistem pengendalian internal yang memadai. Oleh karena itu, pengendalian internal juga merupakan salah satu bentuk bukti yang mendukung ketelandalan objektivitas dan keterverifikasian angka-angka akuntansi. Yang selanjutnya, manfaat konsep dasar. Konsep dasar berfungsi melandasi penalaran pada tingkat perekayasaan akuntansi bagi penyusun standar dalam berargumen konsep dasar. Bermanfaat untuk menentukan konsep, prinsip, metode, atau teknik yang dijadikan standar. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.